Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Elsa Fitri, mahasiswi alih kredit S1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan konseling, informasi dan edukasi mengenai persiapan menjadi orang tua. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan antara lain ada alat tulis dan menggunakan leaflet. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk. Iya, Bu. Perkenalkan, di sini saya Bidan Dian. Saya data dulu ya. Iya, Bu. Namanya dengan Mbak siapa? Mbak M. Mbak N. Umurnya berapa? 21 tahun. Pendidikan terakhirnya apa? SMP. Pekerjaannya apa, Mbak? Wira swasta, Bu. Agamanya Islam ya. Iya. Rumahnya di sini mana? Di Margorejo. Kalau Masnya namanya siapa? Saya Tuan S. Umurnya berapa? 22 tahun. Pendidikan terakhir? SMA. Pekerjaan? Saya pedagang, Bu. Agamanya Islam ya. Islam. Rumahnya di sini di mana? Sama di Margorejo. Tujuan dari Mbak dan Mas datang ke sini itu apa, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya dengan suami saya itu sudah menikah selama 2 bulan. Saya itu ingin mempunyai anak ya, Bu. Rencana apa saja yang harus saya siapkan, Bu? Oh, begitu ya. Sebelumnya saya akan menanyakan riwayat menstruasi dan lain-lain dulu ke Mbaknya ya. Iya, Bu. Kalau riwayat menstruasi itu Mbaknya pertama kali itu usia berapa? 12 tahun, Bu. 12 tahun. Pada saat itu lama mensnya itu sekitar berapa hari? 1 minggu. Kalau ganti pembalut sehari sekitar 3 berapa kali? kali sampai 4 kali. Apakah Mbaknya mengalami nyeri haid? Tidak, Bu. Tidak ya. Sebelumnya pernah KB? Selama ini belum pernah KB ya. Kalau riwayat penyakit, di sini Mbaknya sedang menderita demam, batuk pilek gitu apa enggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau dari keluarga sendiri, keluarga Mas dan Mbak itu ada yang menderita tekanan darah tinggi, asma, juga gula seperti itu tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau menurut dari hasil pemeriksaan saya ya, tekanan darah Mbak itu termasuk normal, sekitar 100/80, berat badan sekitar 50 kg, kemudian suhunya juga normal, sekitar 36,5 derajat Celcius, juga pernafasan dan nadinya normal. Gitu ya, Mbak ya. Iya, Bu. Kalau keluhan lain tidak ada ya, Mbak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana persiapan menjadi orang tua, di sini saya ada kata sifat. Di sini mungkin nanti bisa dibaca-baca ya. Iya, Bu. Sebelumnya, Mbak dan Mas ini udah tahu belum persiapan menjadi orang tua itu bagaimana? Belum tahu. Belum ya. Jadi persiapan menjadi orang tua itu yaitu diharapkan memiliki kesiapan, juga pengetahuan, serta dapat memahami tujuan pengasuhan yang benar agar mampu membantu anak menjalankan tumbuh kembang secara baik dan benar. Kemudian persiapan menjadi orang tua di sini antara lain ada persiapan perencanaan pernikahan. Mbak dan Mas ini sebenarnya sudah menikah ya? Sudah, Bu. Nah, itu kan sudah termasuk persiapannya. Kemudian itu ada persiapan kehamilan, kemudian persiapan psikologis, persiapan finansial atau keuangan, kemudian persiapan menyusui setelah melahirkan, kemudian persiapan saudara kandung atau menambah keturunan itu. Kemudian yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu persiapan perencanaan pernikahan. Menikah idealnya itu antara usia 20-30 tahun, dan Mbak dan Mas ini kan sudah berusia 21 dan 22, berarti itu termasuk ideal ya. Iya, Bu. Kemudian membina hubungan yang baik antara keluarga, juga pasangan, kemudian kelompok sosial yang lain seperti lingkungan tetangga gitu. Kemudian di sini ada persiapan kehamilan juga. Yang perlu disiapkan dari persiapan kehamilan ini antara lain pemeriksaan fisik, seperti Mbaknya diperiksa tadi ya, tekanan darahnya normal, berat badannya normal, seperti itu. Kemudian persiapan gizi. Persiapan gizi itu antara lain mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, juga tambahan vitamin seperti tablet tambah darah dan asam folat gitu. Terus kemudian Mbaknya bila mengalami keluhan bisa periksa ke tenaga kesehatan terdekat
gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Kemudian yang ketiga ada imunisasi tetanus. Imunisasi tetanus ini wajib sampai imunisasi kelima supaya dikatakan lengkap dan perlindungannya seumur hidup. Sebelum ini Mbaknya pernah imunisasi tetanus? Pernah Bu, yang di puskesmas persiapan monitor itu Oh ya Bu. iya, ya betul sekali. Nanti dilanjutkan ya Mbak setelah itu ya. Iya Bu. Kemudian yang keempat itu ada kesehatan organ reproduksi, yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi secara benar, gitu ya Mbak, supaya itu terhindar dari penyakit. Yang kelima ada kesehatan mental ibu, seperti setiap calon ibu hamil atau ibu hamil wajib bahagia. Jadi emasnya jangan sampai membuat Mbaknya pikiran, begitu ya Bu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan persiapan psikologis juga, soalnya ini penting karena mendiskusikan perubahan dan tantangan hidup yang terjadi pada sebuah keluarga itu sangat penting supaya calon orang tua itu siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi, begitu. Kemudian saya akan menjelaskan persiapan finansial atau keuangan. Ini juga penting karena untuk mendiskusikan persiapan keuangan dengan pasangan itu penting, termasuk bila ada kepentingan urusan mendadak, begitu ya. Iya Bu. Yang kemudian persiapan laktasi itu dilakukan setelah mbaknya itu melahirkan. Jadi persiapan laktasi itu ada memberikan ASI eksklusif pada bayinya, dari bayi baru lahir sampai 6 bulan, juga diberikan ASI sampai usia sekitar 2 tahun, begitu. Kemudian yang terakhir itu ada persiapan adaptasi saudara kandung atau menambah momongan. Jadi untuk mencegah terjadinya sibling atau kecemburuan antara anak itu dapat dilakukan. Yang pertama itu memberitahu anak sejak awal usia tentang kehamilannya mbaknya itu. Kemudian yang kedua itu melibatkan anak untuk merasakan bayi dan gerakannya. Yang ketiga itu melibatkan anak juga tentang persiapan kelahiran. Contohnya nanti anaknya disuruh mempersiapkan apa, untuk memilih baju bayi seperti apa, gitu contohnya ya. Kemudian membantu anak untuk menyesuaikan perubahan bila anaknya Mbak dan Mas itu mempunyai adik itu gimana nantinya. Kemudian ada mengenalkan anak dengan profil bayi. Contohnya adik bayinya nanti sekitar cowok apa cewek, terus perbedaannya antara cowok atau cewek itu bagaimana, begitu ya. Kemudian mengajak anak saat memeriksakan kehamilan itu termasuk persiapan untuk menambah keturunan, begitu yang bisa dapat saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan antara Mas dan Mbak ini? Belum ada Bu. Belum ada, sudah paham ya? Iya. Sudah. Baiklah, ini Rifat bisa dibawa pulang ya nanti ya. Iya, terima kasih Bu. Iya.